Ya, halo sobat Gocek di rumah. Ketemu lagi sama gua Erik. Dan seperti janji gua di video pertama bahwa gua di sini bakal coba buat ngebahas sepak bola baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan gue bakal coba ngebahas tentang sepak bola di benua Asia ini. Kita langsung aja masuk ke Asian Football Diary. Ya sobat Gocek, sekarang kita masuk ke Asian Football Diary. Di episode pertama ini kayaknya gue bakal coba ngebahas bareng kalian tentang ada sebuah tim atau sebuah klub di negara tetangga kita yang baru-baru ini gila rekor sih ya. Mereka 8 kali berturut-turut juara liga. Mungkin kalian juga udah pada tahu kali ya, klub ini ya bisa dibilang juga klub kaya raya dari negeri jiran gitu. Dan langsung aja kita bahas tentang Johor Darul Takzim. Kita mulai dari sejarah JDT kali ya. Nama lengkapnya tuh ada Johor Darul Takzim FC, yang ya kita sih sering dengar tim ini dengan sebutan JDT ya. JDT itu klub sepak bola profesional dari Malaysia gitu ya, berbasis di daerah Johor Bahru kalau nggak salah, negara bagian Johor. Dan klub ini didiriin tuh sebenarnya cukup muda sih, baru tahun 1972. Johor Darul Takzim ini nggak langsung punya nama Johor Darul Takzim seperti sekarang. Di tahun 72 tuh mereka bernama Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor FC. Kalau disingkat tuh PKENJFC. Gila panjang banget ya. Dan kemudian sih emang gak lama setelah itu juga ganti nama sih jadi Johor FC gitu. Jadi si Johor FC ini tuh ya cikal bakalnya Johor Darul Takzim sekarang ya. Tapi jangan salah, di Johor itu sendiri sebenarnya udah ada tim sebelum Johor FC. Ya namanya Johor FA. Johor FA itu kalau nggak salah didiriin tahun 1955, dan ya namanya juga klub sekota gitu kan ya, pasti rivalitas antara Johor FC sama Johor FA itu nggak bisa dihindarin ya. Sama lah kayak di kota-kota di negara lain pada umumnya, kalau ada klub satu negara udah pasti mereka bakal mencoba menjadi penguasa di kota tersebut gitu kan. Nah akhirnya karena berlangsung selama beberapa puluh tahun rivalitas antara Johor FA dan Johor FC, akhirnya pas tahun 2012 ada putra mahkota Johor yang namanya tuh Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Nah dia tuh waktu itu tuh menjabat sebagai presiden Persatuan Sepak Bola Negeri Johor. Jadi kalau di Malaysia tuh emang ada kayak ketua FAM-nya gitu ya, PSSI-nya Malaysia gitu kan secara pusat. Namun di tiap negara bagian pun ya ada lah. Kalau di kita mungkin kayak cabangnya PSSI kali ya di tiap daerah gitu. Nah si Tunku Ismail Sultan Ibrahim ini pada tahun 2012 tuh dia ngejabat sebagai presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor. Nah akhirnya beliau menginisiasi biar Johor FC sama Johor FA itu merger, biar jadi tim yang jadi lambang persatuan negeri Johor gitu. Dan akhirnya pada tahun 2012 itu beliau berhasil melakukan merger antara Johor FC sama Johor FA, dan akhirnya lahirlah Johor Darul Takzim. Nah karena sebelum tahun 2012 itu si Johor FA tuh mainnya di Liga Premier Malaysia ya. Jadi divisi 2-nya atau ya kasta keduanya di Liga Malaysia. Jadi Johor FA itu ganti nama jadi Johor Darul Takzim 2. Nah, itu tuh berisi pemain-pemain yang ya bukan buangannya. Jadi kalau di MotoGP tim satelitnya Johor Darul Takzim yang main di Liga Super Malaysia. Nah, kayak kalau misalnya di
Indonesia tuh kayak sekarang sih mulai ada ya Persib punya Maung Anom atau punya Bandung United gitu kan di Liga 3. Jadi emang tim satelitnya dari tim-tim yang berlaga di divisi teratas. Johor Darul Ta'zim juga punya julukan Southern Tiger. Kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti ya harimau dari selatan gitu. Terus warna kebesaran mereka tuh biru sama merah, sesuai dengan sesuai dengan warna benderanya negeri Johor juga ya. Dan warna itu juga yang biasanya menjadi ciri khas supporter mereka. Supporter mereka itu namanya Boys of Straits. Kalau dulu sih namanya Southern Supers. Nah, itu tuh pendukung resminya JDT. Mereka punya yel-yel, terus bawa bendera, bawa drum, dan pokoknya setiap pertandingan kandang mereka tuh bakal didukung penuh sama Boys of Straits gitu ya. Tapi ya namanya klub bola juga pasti ada firm-firm yang lain ya. Kalau mungkin bahasa kasarnya tuh sebagai garis kerasnya. Dan JDT juga punya garis keras supporternya gitu ya. Supporter garis kerasnya JDT itu namanya Inter Johor Firm. Nah, itu diciptakan tuh buat melindungi penggemar JDT yang ikut dalam pertandingan tandang gitu. Jadi mereka away ke kandang lawan, dan si Inter Johor Firm itu tuh selalu ada gitu. Jadi mereka away days gitu kan ya, away ke kandang lawan gitu. Karena mereka itu terlalu sering terlibat skandal hooliganisme gitu ya di sepak bola gitu. Pada tahun 2014 presiden klub JDT itu secara resmi membubarkan IJF. Nah, ini juga bagus sih karena mungkin si Inter Johor Firm ini udah terlalu banyak skandal dan kasus di Malaysia sehingga mungkin merugikan pihak JDT itu sendiri. JDT itu sendiri dipimpin atau ya yang punyanya itu sekarang tuh Tunku Ismail Sultan Ibrahim, seorang pangeran dari negeri Johor itu ya. Jadi emang dia itu sangat cinta sama sepak bola, dan kalau dilihat dari kekayaannya juga ya namanya juga pangeran ya. Berdasarkan data yang gua dapatkan gitu, si Tunku Ismail Sultan Ibrahim ini punya kekayaan sekitar 750 juta euro, atau kalau dirupiahin itu sekitar 13 triliun rupiah. Gila sih. Dan emang total banget sih beliau ini buat ngebangun JDT jadi kekuatan baru di, kalau menurut gue malah levelnya udah bukan Malaysia lagi ya, udah bukan ASEAN juga, tapi di Asia sih. Dengan stadion yang mewah, fasilitas yang lengkap, dan ya itu juga bisa menunjang pemain-pemain JDT emang biar jadi lebih berprestasi lagi. Dan kabarnya juga Tunku Ismail Sultan Ibrahim ini, kabar-kabar terakhir sih katanya mau beli klub asal Spanyol, Valencia. Tapi sampai sekarang sih gue juga belum tahu ya kelanjutan kabarnya gitu. Ya mudah-mudahan aja jadi sih. Mungkin dengan membeli Valencia kita juga bisa ngelihat Valencia jaya lagi ya, kayak dulu zaman-zamannya ya Pablo Aimar atau Gaisca Mendieta, mungkin David Villa mungkin. Ya ngomongin masalah prestasi JDT itu sendiri, emang semenjak merger antara Johor FA sama Johor FC itu gak langsung bikin JDT jadi kekuatan besar di Malaysia. Dari kebentuk Johor Darul Ta'zim itu sekitar 2 tahun lah mereka juga ya puasa gelar gitu ya. Padahal mereka udah ngedatengin pemain-pemain yang kalau menurut gue sih untuk level Liga Malaysia itu gila, bintang banget gitu. Mungkin Sobat Gocek juga ingat ya, dulu JDT itu pernah ngedatangin Pablo Aimar, ya salah satu playmaker terbaik di Argen sih kalau menurut gue. Terus juga selain Pablo Aimar juga Daniel Guiza, mungkin ada yang ingat, mantan striker timnas Spanyol yang dulu juga pernah ya jadi bintang di timnas Spanyol. Terus juga kalau nggak salah tuh JDT pernah ngedatangin Simone Del Nero, itu kalau nggak salah mantan pemainnya Lazio. Jadi JDT itu emang bener-bener serius banget bikin klub, bikin tim yang emang mumpuni dan juga tim yang emang bakal berprestasi sih. Tapi itu pun ya kalau menurut gua JDT sendiri nggak langsung, nggak instan prestasinya.
barulah dapat gelar itu tahun 2014. JDT akhirnya dapat gelar pertama itu, dapat Liga Super Malaysia ya. Waktu itu tahun 2014 Johor Darul Ta'zim itu dilatih sama pelatih asal Kroasia namanya Bojan Hodak. Mungkin sobat gocek juga pernah lah dengar nama Bojan Hodak mungkin ya. Buat yang nggak tahu sih, buat yang belum tahu, Bojan Hodak juga pernah ngelatih tim di Indonesia. Ada yang tahu? Ya, Bojan Hodak itu pernah ngelatih PSM Makassar dulu ya. Sesudah dari JDT sih kalau nggak salah. Terus juga Bojan Hodak juga kalau nggak salah pernah ngelatih timnas Malaysia U19 yang waktu itu pernah ngalahin timnas Indonesia U19 ya. Bojan Hodak waktu tahun 2014 di JDT juga emang dikasih tim yang udah tim juara banget lah kalau menurut gua gitu ya. Pemain-pemain asing yang ada di JDT itu waktu dulu kan ada Marcos Antonio itu posisi back ya. Terus juga ada Jorge Pereira Diaz dari Argen. Terus juga ada, kalau dari slot Asianya tuh kalau nggak salah itu dihuni sama Baihaki bin Haizan ya, mantan back timnas Singapura yang juga dulu pernah sih mainnya di Indonesia ya, di Persija sama di Persib. Terus ada juga gelandang sentral dari Singapura ya, timnas Singapura juga, Haris Harun, yang emang dia juga kalau menurut gue udah jadi icon lah di JDT gitu kan. Dan emang Haris Harun ini emang punya kualitas juga sih. Terus juga bintang-bintang yang ada di JDT waktu itu tuh ada Luciano Figueroa, dia tuh mantan Villarreal ya kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah. Dan juga ada ya kayak tadi yang gue sebutin itu playmaker terbaik Argentina kalau menurut gue, ada Pablo Aimar. Nah, udah pemain asing mereka bintang semua, pemain lokalnya pun diisi sama pemain-pemain yang emang langganan timnas Malaysia gitu kan, kayak Mahali Jasuli, terus ada Syafiq Rahim, ada Nur Sahrul Idlan, ada juga Amri Yahya, dan juga ada satu pemain yang mungkin bagi kita orang Indonesia emang berkesan banget ya, memiliki kesan banget gitu ya. Striker ini pernah bawa Malaysia juara AFF, juga ngalahin Indonesia gitu. Safi Sali, dan juga pernah main di Indonesia juga di Pelita Jaya sama Arema kalau gua nggak salah ya. Ya akhirnya JDT tahun 2014 emang dapat gelar pertama gitu, Liga Super Malaysia, dan itu pun ya karena ditopang dengan pemain-pemain yang isinya tuh bintang semua gitu. Tapi musim yang bikin JDT jadi terkenal itu adalah semusim berikutnya. Tepatnya ya musim 2015. Jadi tahun yang bersejarah kalau menurut gua bagi JDT, bahkan mungkin bagi persepak bolaan Malaysia kali ya. Tahun 2015 itu JDT itu dilatih sama pelatih yang kalau menurut gue itu pelatih gila sih, syarat pengalaman banget gitu. Pelatih yang emang pelatih bagus banget gitu. Dia juga pernah ngelatih tim di Indonesia. Ya, Mario Gomez. Tahun 2015 JDT dilatih sama Mario Gomez, dan Mario Gomez juga kita tahu ya pernah ngelatih Persib sama Arema kan. Dan waktu dilatih sama Mario Gomez, selain dapat Liga Super Malaysia, JDT juga jadi juara AFC Cup tahun 2015. Johor Darul Ta'zim tuh jadi klub pertama asal Malaysia yang bisa jadi juara di kompetisi antar klub Asia. Waktu itu ya AFC Cup itu kan. Waktu final itu Johor Darul Ta'zim tuh bisa ngalahin klub asal Tajikistan, FC Istiqlal kalau nggak salah ya. Padahal final itu main di Tajikistan sendiri, jadi main di kandang lawan, dan gila JDT bisa menang 1-0. Waktu itu golnya tuh kalau nggak salah Leandro Velasquez, gol tunggal dia. Akhirnya raihan itu ya jadi sejarah ya bagi sepak bola Asia gitu, bagi sepak bola Malaysia mungkin ya. Ada klub Malaysia yang bisa juara AFC Cup gitu. Dan di tahun itu juga Liga Super Malaysia dapat. Jadi mereka di tahun 2015 itu double winner tuh. Udah Liga Super Malaysia terus dapat AFC Cup. Ya, semenjak Johor FA sama Johor FC merger ya, jadi lahirlah Johor Darul Ta'zim. Secara keseluruhan sih Johor Darul Ta'zim udah juara
Liga Super Malaysia itu 8 kali. Terus pernah juga juara Liga Premier Malaysia dulu ya, 1 kali. Terus juara Malaysia FAM League 1 kali. Terus juara Malaysian Cup 2 kali. Juara Malaysia FA Cup 1 kali. Dan juara Piala Sumbangsih. Kalau apa ya Piala Sumbangsih itu, kalau bahasa Inggrisnya itu jadi Charity Cup gitu ya. Jadi mungkin kayak Community Shield-nya Inggris gitu. Koreksi kalau gua salah, kalau ada yang tahu sobat Gocek bisa kasih tahu gua di kolom komentar. Kalau setahu gua sih ya itu Piala Sumbangsih itu sejenis Community Shield-nya di Inggris gitu ya. Di Johor Darul Ta'zim udah juara Charity Cup itu 6 kali. Dan juga ini sih satu gelar yang mungkin agak susah disamai sama klub-klub Malaysia lainnya gitu. Ya AFC Cup Johor Darul Ta'zim udah pernah juara gitu tahun 2015. Nah di tahun ini juga Johor Darul Ta'zim ya seperti biasalah dihuni sama pemain-pemain bintang gitu kan, dengan harga-harga yang mungkin cukup mahal untuk ukuran Liga Malaysia gitu. Pemain-pemain lokalnya pun didominasi sama pemain timnas Malaysia gitu kan. Kita tahu ada Farizal Marlias gitu, dia itu kapten sama ya kapten Johor Darul Ta'zim dan juga kiper tim nasional Malaysia. Terus ada Matthew Davis, pemain keturunan Australia sih kalau nggak salah dia ya, dan main di timnas Malaysia juga. Terus ada Syafiq Rahim masih ada ya, itu salah satu pemain Malaysia favorit gue sih. Gila, jenderal lapangan banget dia, bisa ngatur tempo permainan dan pokoknya komplit banget sih si Syafiq Rahim ini. Terus dihuni juga pemain-pemain asing yang kalau menurut gue kelasnya udah bukan main-main sih ya, kayak Mauricio didatengin langsung dari Lazio sama Johor Darul Ta'zim. Gila sih, Lazio bisa ngelepas pemainnya ke Johor Darul Ta'zim gitu kan. Terus juga ada pemain tengahnya itu ada Leandro Velasquez, pencetak gol Johor waktu juara Liga waktu juara AFC Cup tahun 2015. Terus di back itu ada Shane Lowry asal Australia, itu juga kalau menurut gue sih back yang tangguh ya. Terus strikernya sih ini yang ngeri, dia itu Bergson Da Silva. Gila, dia top skor Liga Super Malaysia tahun sekarang ya. Dan gue agak seneng pas ngedengar ada kabar pemain Indonesia itu dikontrak sama Johor Darul Ta'zim. Ya sobat Gocek juga tahu lah ya siapa pemain tim nasional Indonesia yang masuk ke Johor Darul Ta'zim, Syahrian Abimanyu. Nah, cuman sayang banget Syahrian Abimanyu tuh masih belum bisa nunjukin kapasitas dia itu. Sebenarnya gue yakin sih kalau Abimanyu itu bisa seenggaknya dapetin satu tempat lah di Johor Darul Ta'zim gitu. Ngelihat visi main dia, gila passing-passingnya dia. Kalau menurut gue dia suatu saat pasti bisa sih tembus ke tim utamanya Johor Darul Ta'zim gitu. Soalnya Johor Darul Ta'zim ini salah satu tim yang emang concern banget di pengembangan pemain muda. Kita tahu lah bintang timnas Malaysia sekarang, Syafawi Rashid. Gila, udah main di Johor Darul Ta'zim itu dari umur yang masih muda gitu kan. Juga ada pemain-pemain muda Malaysia kayak Arif Aiman. Gila, sekarang dia lagi naik daun banget. Terus juga ada Ahya Rashid. Pokoknya JDT emang concern banget sih ya sama pengembangan pemain muda Malaysia. Selain itu juga Johor Darul Ta'zim diperkuat juga sama pemain-pemain naturalisasi Malaysia ya. Kita tahu ada ya, atau sih kalau Matthew Davis masuknya naturalisasi atau bukannya, tapi setahu gua dia punya darah Australia deh. Terus kemarin-kemarin itu ada Liridon Krasniki yang sekarang kalau nggak salah di loan ke India ya, kalau nggak salah, gue lupa lagi nama klubnya. Terus juga ada Guil Hermedi Paula, ada Nacho Insa, kakaknya dari Kiko Insa. Buat sobat Gocek yang ingat, Kiko Insa mantan backnya Arema dan juga Bali United ya. Nah, dan menurut kabar juga Kiko Insa juga sih udah dapat paspor Malaysia sih ya. Terus ada juga Muhammad Sumareh yang nyetak gol di kualifikasi Piala Dunia kemarin lawan Indonesia, gila kan. Terus juga ada Corbin Ong naturalisasi bukannya atau blaster ya, gua kurang ingat sih ya. Ngelihat komposisi pemain sih JDT udah emang
nggak ada saingan sih kalau di Liga Malaysia menurut gue ya. Tapi gue lebih concernnya ke Johor Darul Takzim bisa bikin fasilitas semewah dan selengkap itu menunjang banget gitu buat karir seorang pemain gitu kan ya, sehingga si pemain pun mungkin bisa terasah skillnya gitu karena emang ditempa latihan dan juga mendapatkan fasilitas yang terlengkap gitu. Dan ya mungkin segitu aja ya ASEAN Football Diary episode pertama ini gitu. Kita udah ngebahas masalah Johor Darul Takzim, dan gua harap sih ya Sobat Gocek juga bisa mendapatkan seenggaknya sedikit informasi lah dari video gua ini. Dan gak sampai di sini sih, gua harap ASEAN Football Diary juga bisa terus hadir buat ngasih informasi ke Sobat Gocek semua tentang sepak bola Asia. Dan mungkin episode kedua kita mau kemana nih ya, habis dari Malaysia? Apa kita mau ke Thailand atau Vietnam? Ya mungkin buat Sobat Gocek yang pengen request klub-klub atau mungkin tim nasional yang pengen Sobat Gocek tahu gitu ya informasinya, bisa komentar di video ini. Ntar gua coba carilah data-data tentang tim-tim tersebut ya. Oke, sekian aja ASEAN Football dari episode ini. Apabila ada kata-kata yang kurang, mungkin mohon dimaafkan ya, karena gue juga sebenarnya bukan pengamat sepak bola atau apa. Gue cuman hanya penikmat sepak bola yang ya gue pengen sih gue nikmatin pertandingan sepak bola yang emang berkualitas banget gitu ya. Dan ya akhir kata ya, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Dukung gue ya supaya bisa ngasih sedikit informasi lah tentang sepak bola ya. Sampai jumpa.